Halo MP Nation, selamat datang pada HSM Meeting periode bulan Desember 2025. Pada HSM Meeting bulan ini, kami akan menjelaskan materi tentang kesiapsiagaan darurat dalam menghadapi bencana. Sebelum kita masuk ke materi, berdasarkan informasi dari berbagai sumber nasional, wilayah Pulau Jawa dan DKI Jakarta diprediksi menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir dan angin kencang. Pemerintah daerah telah meningkatkan langkah kesiapsiagaan untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen Health, Safety, and Environment, seluruh pekerja diharapkan turut meningkatkan kewaspadaan, salah satunya dengan kesiapan individu menjadi faktor penting dalam mendukung keselamatan diri dan kelancaran proses evakuasi saat kondisi darurat terjadi. MP Nation, slide ini menunjukkan rekapitulasi dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh pada Desember tahun 2025. Data ini menggambarkan bahwa bencana hidrometeorologi masih menjadi ancaman serius, baik bagi masyarakat umum maupun terhadap keberlangsungan operasional dan keselamatan kerja. Tercatat, sebanyak 52 kabupaten atau kota terdampak dengan lebih dari 147.000 rumah mengalami kerusakan. Dampak terhadap keselamatan jiwa juga signifikan, dengan adanya korban meninggal, hilang, dan ribuan orang mengalami luka-luka serta harus mengungsi. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, jembatan, serta rumah ibadah, yang berpotensi menghambat akses layanan darurat dan operasional lapangan. Kondisi ini menjadi pengingat penting bagi kita bahwa risiko bencana tidak dapat diabaikan, dan data ini menegaskan perlunya peningkatan kesiapsiagaan darurat dan peningkatan awareness seluruh pekerja terhadap potensi bencana di area kerja maupun sekitar operasional. Penting bagi kita untuk mengetahui Indonesia merupakan wilayah yang terletak di antara 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indonesia Australia. Kondisi ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan jenis-jenis bencana geologi lainnya. Wilayah rawan gempa bumi di Indonesia. Perlu kita ketahui, berikut merupakan wilayah yang rawan bencana gempa bumi di Indonesia tersebar mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, dan wilayah Papua. MP Nation, kita akan mengenal jenis bencana hidrometeorologi. Indonesia terletak di garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kondisi geografis ini menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang dipicu oleh faktor cuaca dan iklim. Pada musim penghujan, ketika curah hujan tinggi dan berlangsung dalam waktu lama, resikonya terjadi banjir, longsor, serta angin kencang atau puting beliung yang akan meningkat. Kondisi ini dapat berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, pekerja, serta mengganggu aktivitas operasional dan akses transportasi. Sebaliknya, pada musim kemarau, dengan curah hujan yang rendah, Indonesia menghadapi resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih. Melalui pemahaman terhadap jenis dan karakteristik bencana hidrometeorologi ini, diharapkan kita semua dapat lebih waspada, siap siaga, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi sesuai musim yang sedang berlangsung, guna melindungi keselamatan manusia, aset, dan lingkungan. Sementara pada masa peralihan musim, misalnya dari musim kemarau ke musim hujan maupun sebaliknya, kondisi cuaca cenderung menjadi tidak stabil. Kondisi tersebut dapat memicu munculnya angin puting beliung yang menjadi salah satu ancaman bencana hidrometeorologi yang perlu diwaspadai. Selanjutnya, solusi pemantauan real-time dengan peta cuaca interaktif. Windy. Windy adalah aplikasi dan situs website pemantauan cuaca canggih yang menampilkan peta cuaca interaktif untuk memantau kondisi atmosfer secara visual, di mana terdapat manfaat untuk kesiapsiagaan darurat, yaitu dapat mendeteksi potensi cuaca ekstrim dan badai,
mendukung pengambilan keputusan kegiatan pada saat outdoor, serta membantu meningkatkan dini resiko hujan lebat dan angin kencang. Selanjutnya, melalui tampilan peta global berikut, kita dapat memantau kondisi atmosfer seperti pola angin, arah pergerakan badai, intensitas cuaca, dan potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah secara akurat dan terkini, di mana gradasi warna biru, hijau, kuning, merah menunjukkan variasi kecepatan angin, dan garis-garis aliran memperhatikan arah pergerakan angin yang dipengaruhi sistem tekanan udara di Samudra Hindia dan Pasifik pada waktu yang ditampilkan. Peta ini dilengkapi dengan berbagai layer informasi, mulai dari angin, hujan, badai petir, hingga ombak dan tekanan udara. Data ditampilkan dalam bentuk visual, warna, dan animasi, sehingga memudahkan pengguna dan memahami pola cuaca yang sedang dan akan terjadi. Dengan fitur interaktif ini, pengguna dapat mencari lokasi spesifik, melihat perakiraan cuaca berdasarkan waktu. Solusi ini sangat bermanfaat untuk antisipasi resiko cuaca ekstrim, mendukung keputusan operasional, serta meningkatkan keselamatan dan kesiapsiagaan. Pola hujan di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 pola curah hujan, yaitu pola monsun, pola ekuatorial, dan pola lokal. Setiap pola memiliki karakteristik serta periode hujan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Perbedaan pola hujan ini menyebabkan waktu dan intensitas hujan tidak sama antar daerah. Ada wilayah yang mengalami puncak hujan di awal tahun, ada yang di pertengahan tahun, serta wilayah tertentu yang dipengaruhi oleh kondisi lokal seperti topografi dan angin setempat. Pemahaman terhadap pola hujan ini sangat penting untuk mengantisipasi resiko banjir, longsor, genangan air, serta gangguan aktivitas kerja. Dengan mengetahui pola hujan di masing-masing wilayah operasional, kita dapat melakukan perencanaan kerja yang lebih aman, penyesuaian jadwal, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Selanjutnya, kita memasuki prediksi curah hujan kumulatif bulanan deterministik Desember 2025. Berdasarkan prediksi curah hujan kumulatif bulanan BMKG untuk Desember 2025, sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan akan mengalami curah hujan kategori menengah hingga sangat tinggi. Secara umum, wilayah dengan curah hujan sangat tinggi mencapai sekitar 0,87%, tinggi 48,33%, menengah 50,50%, dan rendah 0,29%. Menurut BMKG, DKI Jakarta dan Jawa Barat termasuk wilayah yang diprediksi akan didominasi curah hujan kategori menengah dengan kisaran 100-300 mm per bulan. Meskipun berada pada kategori menengah, kondisi ini tetap memerlukan kewaspadaan karena dapat memicu genangan dan gangguan aktivitas, terutama di daerah sistem drainase yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan antisipasi dini, pemantauan kondisi cuaca secara berkala, guna memastikan keselamatan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas imbauan keselamatan dalam menghadapi musim hujan. Kondisi cuaca yang tidak menentu dapat meningkatkan resiko kecelakaan, baik saat bekerja maupun dalam perjalanan menuju dari tempat kerja. Pertama, menghimbau seluruh karyawan untuk terus memantau informasi cuaca terkini dari BMKG, baik melalui media sosial info BMKG maupun aplikasi resmi info BMKG. Dengan mengetahui perakiraan cuaca lebih awal, kita dapat merencanakan aktivitas kerja dengan lebih aman dan nyaman. Kedua, bagi rekan-rekan yang sering beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk selalu membawa payung di dalam tas. Hal ini penting untuk mencegah terhambatnya mobilitas serta mengurangi resiko basah akibat hujan yang turun secara mendadak. Ketiga, khusus bagi rekan-rekan yang menggunakan sepeda motor, pastikan selalu menyediakan jas hujan di jok motor. Penggunaan jas hujan dapat membantu kondisi tubuh tetap kering dan meningkatkan keselamatan berkendara saat hujan turun. Keempat, menyediakan sandal cadangan sebagai langkah antisipasi apabila jalanan menjadi becek atau terdapat genangan air sehingga tetap nyaman dan aman saat beraktivitas. Siaga bencana menghadapi gempa bumi. Indonesia merupakan wilayah yang rawan gempa bumi.
sehingga penting bagi kita untuk memahami resikonya dan mengetahui langkah keselamatan yang tepat. Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya permukaan bumi yang dapat disebabkan oleh aktivitas antar lempeng bumi, aktivitas gunung api, maupun runtuhan batuan. Gempa bumi dapat terjadi secara tiba-tiba dan berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan, fasilitas kerja, serta membahayakan keselamatan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tindakan keselamatan yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi, khususnya ketika kita berada di dalam bangunan, baik itu rumah, sekolah, kantor, maupun gedung bertingkat. Pertama, upayakan keselamatan diri dengan segera berlindung di bawah meja yang kuat. Lindungi kepala dan leher, serta jauhi kaca, lemari, atau benda-benda yang mudah jatuh. Kedua, jika sedang memasak dan kondisi memungkinkan, segera matikan kompor. Selain itu, matikan peralatan yang menggunakan listrik untuk mengurangi resiko kebakaran atau korsleting listrik. Ketiga, jangan menggunakan lift. Apabila sudah terasa guncangan, lift beresiko terjebak saat gempa. Gunakan tangga darurat apabila harus melakukan evakuasi keluar dari bangunan setelah kondisi memungkinkan. Keempat, setelah keluar dari bangunan, perhatikan kemungkinan adanya pecahan kaca, reruntuhan, atau material lain yang berbahaya. Tetap lindungi kepala dengan tangan atau benda yang ada, dan segera menuju ke area terbuka atau lapangan yang terbuka. Selanjutnya, tindakan keselamatan yang harus dilakukan saat terjadi bencana gempa bumi di dalam mobil. Saat terjadi gempa bumi besar, Anda dapat kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, lalu pinggirkan kendaraan ke kiri bahu jalan dan berhenti. Selanjutnya, ikuti instruksi dari petugas berwenang dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya. Pasca terjadinya gempa bumi, fokus utama kita adalah keselamatan jiwa dan penjagaan resiko lanjutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Kedua, perhatikan reruntuhan maupun benda-benda yang membahayakan pada saat evakuasi. Ketiga, berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik. Keempat, jika di dalam mobil, berhentilah dan pinggirkan kendaraan ke kiri bahu jalan, hindari berhenti di atas jembatan. Dengan mengikuti langkah-langkah keselamatan ini, diharapkan resiko cedera dan kerugian dapat meminimalkan pasca terjadi gempa bumi. Selanjutnya, siaga bencana menghadapi banjir. Banjir adalah peristiwa tergenangnya suatu wilayah akibat meluapnya air karena curah hujan tinggi yang melebihi daya tampung sungai, danau, laut, atau drainase. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menghadapi banjir sangat penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan baik terhadap manusia, aset, maupun lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas tindakan keselamatan yang harus dilakukan saat terjadi banjir. Pertama, apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di tempat yang aman dari banjir. Kedua, cabut alat-alat yang masih tersambung dengan listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila Anda berdiri di atas air atau di dalam air. Ketiga, kalau banjir meninggi, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Kelima, apabila Anda harus berjalan di air, pilih pijakan yang tidak bergerak, gunakan tongkat atau benda panjang untuk memastikan pijakan tersebut kuat dan aman sebelum melangkah. Pasca terjadinya banjir, yang harus kita lakukan yaitu: pertama, hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja keropos dan ambles. Kedua, hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti pada fondasi. Ketiga, bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. Keempat, mengikuti informasi petugas berwenang mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan posko. Kelima, perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti langkah keselamatan pasca banjir, kita dapat meminimalkan resiko lanjutan serta melindungi keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Siaga bencana menghadapi puting beliung. Bencana puting beliung yaitu sebagai akibat dari peristiwa
Selanjutnya, kita akan membahas tindakan keselamatan yang harus dilakukan saat terjadi bencana puting beliung. Jika sedang berada di luar dan ada potensi petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Tutup jendela dan pintu lalu kunci. Pasca terjadinya puting beliung yang harus kita lakukan yaitu pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan segera kepada pihak yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik dan kerusakan lainnya. Mitigasi bencana untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang lebih rentan terhadap bencana karena mereka terpapar resiko lebih tinggi, keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam juga dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas dan memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, upaya mitigasi perlu dilakukan sejak sebelum terjadi bencana, yaitu pertama, jelaskan resiko bencana yang mungkin terjadi dan cara menghadapinya. Sampaikan informasi dengan cara yang jelas dan sederhana. Gunakan suara, gambar, tulisan besar, dan bahasa isyarat. Pastikan peringatan bisa didengar dan dilihat. Latih keluarga atau orang terdekat tentang cara mengurangi resiko bersama saat terjadi bencana. Buat rumah dan fasilitas umum lebih aman dan mudah diakses. Pada fase saat bencana, penyandang disabilitas perlu menjadi prioritas utama dalam proses penyelamatan, terutama mereka yang sendirian atau belum mendapatkan bantuan karena memiliki resiko lebih tinggi. Penyandang disabilitas harus segera dibantu menuju tempat yang aman, segera tempat pengungsian atau rumah sakit apabila membutuhkan perawatan medis. Selain itu, penting untuk melakukan pendataan terkait kondisi fisik, kebutuhan khusus, serta bantuan yang diperlukan agar penanganan dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada fase pasca bencana, perhatian tidak hanya difokuskan pada pemulihan fisik, tapi juga pemulihan mental dan emosional. Penyediaan layanan konseling dan dukungan psikologis sangat penting untuk membantu mengurangi rasa takut, stres, dan trauma yang dialami penyandang disabilitas akibat bencana. Upaya penting dalam kesiapsiagaan bencana yaitu menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah perlengkapan darurat yang dipersiapkan oleh setiap anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Bencana memang datang tak terduga, tapi bersiaga harus selalu dilakukan. Setidaknya menyiapkan tas siaga bencana yang bisa membantu bertahan hidup selama 72 jam atau 3 hari sebelum bantuan datang. Tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit adalah tas yang berisi kebutuhan kita pada saat keadaan darurat. Yang berisi mulai dari medis, lalu juga makanan dan minuman, baju dan peralatan mandi hingga dokumen penting. Isi tas siaga berupa pakaian dan handuk bersih, lalu dokumen, surat penting dan berharga, perlengkapan mandi seperti sabun, sampo, dan sikat gigi. Alat-alat medis berisi obat P3K, obat-obat pribadi, masker, hand sanitizer, dan bagi wanita penting siapkan juga pembalut. Persediaan air mineral dan makanan yang awet dan mudah untuk dikonsumsi selama 3 hari. Kemudian handphone cadangan, power bank, kabel charger, serta senter. Siapkan uang tunai secukupnya dan yang paling penting yakni peluit untuk memanggil dan meminta bantuan. Kumpulkan semua isian tas siaga bencana dan kemas sesuai klasifikasinya. Pengemasan disarankan menggunakan plastik atau bahan kedap air supaya tidak rusak jika dalam kondisi banjir. Baju dan handuk bersih dapat digulung rapi, seperti ini agar ringkas. Kumpulkan dokumen-dokumen penting lalu masukkan ke dalam map plastik atau map berlapis agar lebih aman. Tips packing tas siaga bencana berikut juga perlu diperhatikan supaya barang-barang bisa tersusun sesuai prioritasnya. Untuk dokumen dapat dimasukkan di bagian paling belakang tas supaya lebih aman karena sifatnya yang rentan dan jarang juga digunakan. Kemudian untuk barang-barang yang lebih sering digunakan,
dapat disimpan di tempat yang lebih mudah diakses. Jadi peletakannya memang harus sesuai dengan prioritas. Kayak tadi saya taruh alat medis di paling atas, terus juga power bank, uang tunai di paling depan biar aksesnya gampang ambilnya. Lalu juga fluid, ini saya taruh depan juga. Oke, sudah jadi. Letakkan tas siaga bencana di tempat yang dapat dijangkau dengan mudah dan cepat. Dan jangan lupa untuk mempelajari langkah-langkah evakuasi di tempat tinggal Anda masing-masing saat ada bencana. Misalnya terjadi gempa, lindungi diri di tempat aman seperti di kolong meja dengan melindungi kepala dengan bantal. Juga hindari barang-barang rentan pecah. Saat reda, segera keluar mencari bantuan. Jika di dalam gedung seperti kantor ataupun apartemen, hindari naik lift, tentunya harus lewat tangga darurat seperti ini. Dan yang paling penting, jangan panik. Penting bagi setiap warga memiliki pengetahuan menghadapi bencana, apalagi akhir tahun memasuki musim hujan terjadi fenomena cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan disertai petir. Upaya penting lainnya dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana yaitu amankan hewan peliharaan. Persiapkan kebutuhan dan lindungi hewan peliharaan. Pastikan hewan selalu menggunakan kalung dan tag identitas. Atau penggunaan microchip pada kalung dapat memudahkan penemuan hewan tersebut ketika hilang. Simpan beberapa foto hewan peliharaan Anda untuk membantu pencarian ketika hewan hilang. Ketahui lokasi-lokasi penitipan hewan, karena beberapa tempat pengungsian ketika bencana tidak memperbolehkan adanya hewan. Persiapkan alat-alat kebutuhan hewan Anda pada satu tas darurat. Dalam kondisi darurat, pastikan kebutuhan hewan peliharaan Anda telah dipersiapkan sebelum terjadi bencana, seperti kotak P3K, makanan kaleng dan air minum untuk 3-5 hari, kalung dan tali cadangan beserta fotokopi identitas hewan, kandang atau carrier untuk hewan kecil seperti anjing, kucing, serta selimut atau kain untuk menjaga kenyamanan dan kehangatan hewan. Selanjutnya, upaya penting untuk kesiapsiagaan terkait aplikasi dan kontak darurat. Pemanfaatan teknologi dan informasi kontak darurat sebagai bagian dari upaya penting dalam kesiapsiagaan bencana. Saat ini, tersedia berbagai aplikasi berbasis Android dan iOS yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi bencana, seperti aplikasi BNPB TV, BMKG, serta aplikasi pendukung lainnya. Aplikasi-aplikasi ini menyediakan informasi peringatan dini, peta resiko bencana, cuaca, gempa bumi, dan edukasi kebencanaan yang dapat diakses secara cepat dan real-time. Selain memanfaatkan aplikasi, masyarakat juga perlu menyimpan dan mengetahui kontak darurat yang dapat dihubungi saat terjadi bencana. Kontak darurat BPBD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari beberapa wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Informasi ini penting agar dalam kondisi darurat, laporan dan koordinasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat kepada instansi berwenang. Serta daftar kontak darurat nasional termasuk BNPB, Polisi, Pemadam Kebakaran, Tim-SAR, Palang Merah Indonesia, rumah sakit, ambulan, hingga layanan kelistrikan dan cuaca. Daftar ini menjadi panduan utama untuk respon cepat saat terjadi kondisi darurat atau bencana. Dengan menyimpan aplikasi kebencanaan dan kontak darurat di ponsel, kita dapat mengambil keputusan lebih cepat, mengurangi kepanikan, dan mempercepat proses bantuan saat situasi darurat terjadi. Berikut referensi dari HSM Meeting kali ini. Demikian materi HSM Meeting bulan Desember 2025. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan meningkatkan kesiapsiagaan kita bersama. Sampai berjumpa di HSM Meeting tahun depan ya MP Nation.